Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, lalu apa motif orang tua anak hingga nekat menguburkan anak kandungnya tanpa prosesi pemakaman setelah dianiaya? Dan hukuman apa yang mengancam orang tua tersebut? Sudah bergabung dari luar studio Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edi Sumardi. Pak Edi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Edi bisa Anda ceritakan lebih jauh bagaimana kronologis dan motif dari kejadian ini, Pak Edi? Ya, adapun kronologis daripada ditemukannya kejadian yang menimpa musibah anak di bawah umur ini berawal dari kecurigaan warga yang akan berziarah ke TPU yang ada di Kecamatan Cikaju, Kabupaten Lebak. Jadi pada saat warga akan melakukan ziarah, dilihatlah tanda-tanda yang mencurigakan berupa makam yang terlihat baru saja dilakukan proses pemakaman. Masyarakat curiga karena tidak ada warga yang meninggal beberapa hari terakhir. Sehingga kecurigaan itu dilaporkanlah oleh warga yang akan berziarah itu ke pemerintahan desa. Nah, menindaklanjuti laporan itu, pemerintah desa melaporkan kepada kepolisian terdekat untuk dilakukan pengecekan. Nah, saat itu belum dilakukan pembongkaran karena pihak polsek, pemerintah desa, dan warga yang akan berziarah itu menunggu tim dari Inafis Polres Lebak. Nah, setelah itu dilakukan polis lain, baru dilakukan proses pembongkaran makam oleh warga yang disaksikan oleh pemerintah desa sekaligus dari Polsek dan Polres Lebak. Ya. Nah, dari hasil pembongkaran itu ditemukanlah seorang jasad wanita, jenis kelamin wanita, anak-anak dengan beberapa ciri-ciri yang ditemukan. Yang pertama, masih menggunakan pakaian lengkap dengan berkerudung hijau, ciri-ciri bergambar bunga, baju lengan panjang, berwarna oranye, lengan abu-abu, dan menggunakan celana legging warna hitam. Nah, tim melakukan proses identifikasi terhadap jenazah. Dengan ciri-ciri yang ditemukan, Polres Lebak melakukan penyelidikan. Berawal dari hal-hal yang ditemukan itu, Polres Lebak melakukan penyelidikan. Dipersempitlah ruang penyidikan karena didapatkan indikasi bahwa anak wanita di bawah usia dengan ciri-ciri tersebut pernah didapatkan informasi oleh keluarganya yang pernah dilaporkan ke kepolisian di daerah Jakarta tentang kehilangan anak. Nah, berdasarkan kehilangan anak dengan ciri-ciri yang dinyatakan tersebutlah polisi Polres Lebak melakukan pendalaman terhadap dugaan laporan kehilangan yang pernah dilaporkan oleh keluarganya. Pak Edi, boleh saya potong sedikit laporan kehilangan anak itu saat rentang berapa lama? Karena peristiwa adalah tanggal 26 Agustus dan kemudian diketahui dan diusut tanggal 12 September. Jadi apakah orang tua sebagai pelaku berusaha untuk berbohong atau melakukan pengalihan dengan mengatakan anaknya hilang? Ya, jadi yang melaporkan itu bukan orang tua korban, tapi pihak keluarga korban. Kakak daripada si pelaku. Ya, kakak jadi dari pada tanggal 26 Agustus 2020 pada hari Rabu itu ditemukan dugaan oleh masyarakat ada orang yang mencurigakan di sekitar TPU menggunakan sepeda motor, tapi ada seorang perempuan dan anak yang digendong. Nah, didapat informasi juga bahwa ada seorang lelaki yang sempat mendatangi rumah warga yang kurang lebih 300 meter dari TPU meminjam cangkul. Dengan alasan untuk menguburkan kucing Anggora.
Nah, jadi dugaan-dugaan itu diselidiki oleh pihak kepolisian sehingga Mengarah kepada pelaku. mengarah kepada pelaku, ya, Baik. mengarah kepada pelaku karena indikasi dinyatakan korban itu hilang Baik. dengan korban yang ditemukan itu sama. Sama. Baik Pak Edi mohon maaf ini supaya kita punya durasi yang cukup panjang untuk mendengarkan penjelasan Anda. Kita harus jeda, kita lanjutkan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan dialog kita dengan Kabid Humas Polda Banten. Pak Edi, kita lanjutkan. Akhirnya kemudian setelah diketahui dan diusut pelakunya adalah orang tuanya. Apa status dari kedua orang tua korban saat ini Pak Edi? Ya, status kedua orang tua korban berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan telah ditetapkan sebagai tersangka karena telah memenuhi beberapa alat bukti yang cukup. Ya, Pasal yang dikenakan adanya terhadap barang pelaku bukti. apa nih Pak? Pasal yang dikenakan yang pertama pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Yang kedua pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35. Yang ketiga adalah pasal 340 KUHP dan pasal 338 dengan hukuman ancaman kurang lebih 15 tahun penjara dan atau seumur hidup. Dan saat ini untuk kedua Pak Edi, pelaku sudah saya diamankan mau di- mengklarifikasi bahwa memang korban ini bukan pertama kalinya dianiaya oleh pelaku terutama sang ibu. Dari riset yang saya dapat bahwa dia dicubit di bagian paha, dipukul dengan gagang sapu sampai kemudian didorong terbentur ke lantai. Apakah memang sering ada histori atau riwayat anak ini dianiaya oleh orang tuanya? Ya, jadi menurut keterangan yang kita peroleh, memang si anak ini telah berulang mendapatkan penganiayaan fisik oleh orang tuanya akibat lambannya menerima pelajaran online yang diarahkan oleh orang tuanya. Dan pada saat dilakukan penganiayaan fisik, mulai dicubit, dipukul tangan kanannya, pahanya, terus sampai dia dipukul dengan gagang sapu dari kayu ke paha dan tangannya itu, sehingga dia terjatuh. Nah, pada saat terjatuh, si anak ini masih sempat diangkat oleh ibunya. Dan ibunya bahkan berkata, jangan main-main atau jangan pura-pura. Nah, setelah itu didoronglah sama ibunya sehingga dia terjatuh. Si anak sempat berteriak, "Mama, Bu, saya mulai sesak nafas saya, sakit." Nah, akhirnya karena panik dipukul lagi sama ibunya karena dikira bermain-main. Akhirnya dia tidak sadarkan diri. Sampai si ayahnya pulang ke rumah setelah memfotokopi pelajarannya, akhirnya mereka untuk menghilangkan jejak mencarilah tempat untuk dimakamkan. Sehingga Banten sebagai daerah yang terdekat dari domisili dia di Tangerang Kota menjadi tujuan tempat dimakamkan. Baik, Pak Edi terima kasih banyak. Kita nantikan perkembangan terbaru dari kasus ini. Terima kasih banyak atas waktu dan keterangannya di Prime Time News.